Lik, anak Ibu Tira yang ganteng tiada tara hari ini nggak mau membahas makanan soal lebaran. Karena apa? Karena semua video mangsak-mangsak pasti membahas menu lebaran. Dan si Sapi mau membahas apa yang biasanya mengikuti, penyakit apa yang biasanya mengikuti di saat lebaran? Asam lambung. Kok bisa Sapi asam lambung? Iyalah, biasanya kan lebaran itu makanannya serba santan, serba pedas ya. Mulanya kalau harga cabai mendekati lebaran itu mahal ya, karena semua orang rata-rata mencari cabai untuk bikin sambal goreng ati lah, untuk bikin sambelnya buat makan opor itu ya. Pokoknya pedes-pedesan, terus santan-santanan, apalagi kalau lebaran itu kan bikin opornya dari sore ya, terus dimakannya besok siang. Nah otomatis paginya sebelum sholat id biasanya kan ibu-ibu manasi si opor dulu ya, biar nggak basi. Nah itu segala sesuatu yang dipanaskan yang mengandung santan itu akan mudah banget memicu asam lambung. Terus ada beberapa penyebab lagi yang gampang banget menyebabkan kita asam lambung. Apa itu? Ngerokok. Buat para lilika yang tukang ngerokok itu selama bulan puasa bisa jadi nggak kambuh, tapi pas lebaran kok bisa kambuh? Ya itu tadi soal makanan yang santan-santan pedas, terus ngerokok itu gampang banget memicu kita kembung, Lik. Dan kalau udah kembung biasanya asam lambung naik ya. Terus selanjutnya soal makan. Pas lebaran biasanya kita baru makan sedikit udah dipanggil sama batir-batirnya sama teman-temannya, ayo ke tempat yang lain. Jadi ini makannya buru-buru. Itu juga bisa memicu asam lambung ya. Terus selanjutnya berhubung lagi silaturahmi, sudah lama nggak ketemu dengan saudara, sambil makan kita ngerumpi ya, ngerasani wong. Kita makan sambil ngomong itu, Lik, tidak hanya makanan yang masuk, tapi udara juga masuk ke dalam perut. Jadi nek kembung, asam lambung naik lagi ya. Banyak banget ya penyebab asam lambung. Jadi hari ini saya mau bikin obat untuk bukan obat dokter begitulah ya, obat. Inilah obat alami untuk mengendalikan, menyembuhkan asam lambung. Apa saja bahannya, Sapi? Gampang sekali, nggak pun langsung disimak ya, cus. Ini nanti kalau liliknya mau marut atau mau menggunakan juicer itu lebih bagus ya. Cuman si Sapi akan menggunakan blender saja, Lik, biar gampang ya. Pertama, Lik, di sini saya perlu kunyit. Kunyit yang saya pakai banyak ya. Bentar, saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 setengah tuh satu kunyitnya itu panjangnya sekitar 2 ruas jari ya. Dan ini, Lik, kunyit yang digunakan itu nggak perlu dikupas kulitnya ya. Yang penting pastikan bersih, sudah nggak ada ininya lagi, tanahnya lagi. Terus kenapa saya menggunakan kunyit? Bentar, saya contek ya. Ini tadi saya sudah menyiapkan bahannya. Karena kunyit itu mengandung kurkumin. Kurkumin itu fungsinya buat apa? Fungsinya itu untuk anti radang, jadi bisa meringankan gejala asam lambung. Nah ya, terus selanjutnya kita punya apa jenenge? Buah pir. Kita pakai buah pir sebanyak 1 biji saja, dan ini juga nggak perlu dikupas. Pastikan udah dicuci bersih ya. Ini saya belah-belah dulu, saya buang bagian tengahnya karena kan biasanya ini bagian biji ya, Lik. Kenapa saya perlu menggunakan buah pir? Karena buah pir itu mengandung kalium yang bersifat alkalin. Jadi ini tuh bisa menetralkan asam lambung, Lik. Seperti itu ya. Dan yang gak pinter Sapi, nyontoh jaru-jareng. Ini kita masukkan lagi ke dalam sini. Masih kegedean lah ya. Ini saya rajang-rajangi dulu. Kalau nggak dirajang-rajang nanti ya nyangkut. Terus selanjutnya, Lik, saya perlu 1 buah wortel. Ini pakai wortel segala, Sapi. Iya, Lik, wortel itu tiba. Wortel itu bisa membantu mengurangi ya rasa sakit pas asam lambungnya kumat. Terus selanjutnya ini saya tambahkan air biasa. Kalau liliknya menggunakan juicer, liliknya nggak perlu menggunakan air ya. Saya menggunakan airnya dan banyak, ini menora selip. Selanjutnya tinggal digenjus-genjus, Lik. Sapi punya muda jelek itu blendernya, men.
Ngesuk Triana sing ngirimi maning blender nang nyong. Tunggu saja ya kejutannya, nanti ada yang ngasih blender ke saya, nanti Lilike, wah saya pilih blender anyar. Dah kita genjus-genjus Lik. Dah lembut. Kemudian ini akan saya masukkan ke dalam botol. Kenapa dimasukkan ke dalam botol sapi? Ya ini sebagian akan saya simpan di kulkas, bisa tahan 4 hari kolik, lumayan. Jadi nggak perlu setiap hari bikin ya, sehari minum sebotol seperti itu. Ini sambil ditekan-tekan ya Lik ya, biar sarinya keluar semua. Nah Lik, ini sudah jadi 1 botol ya, masih banyak lagi itu di blender. Ini kita tutup, kita simpan di kulkas dan bisa kita konsumsi maksimal 4 hari dari kita bikin ya. Setelah dipindahkan ke wadah jadinya segini ya Lik ya. Ini yang peresan pertama, kalau yang ini peresan kedua. Jadi yang di botol ini lebih kental. Terus yang ini akan saya simpan di kulkas. Nah, yang di gelas ini bisa langsung diminum. Ya kan lagi puasa sapi. Ya kan ora pas lagi di puasa saya membahasnya ya Lik ya. Pokoknya nanti kalau lebaran pas Lilike kumat asam lambungnya silahkan konsumsi ini. Dan untuk mencegahnya silahkan Lilike mengkonsumsi ini ya paling enggak seminggu 2-3 kali. Kan ini kan enggak mengandung obat-obatan pabrik, jadi ini alami ya Lik ya. Konsumsilah ini seminggu 2-3 kali begitu supaya perut kita tetap dingin. Itu kalau kita menggunakan kunyit bubuk boleh nggak sapi? Yang ngono kalau mau menggunakan kunyit bubuk ya Lik ya. Itu kalau saya tambahkan madu atau gula batu boleh nggak sapi? Men enak. Kadang ada aja yang komentar begitu ya. Kalau mau enak ya mangan sate, tapi jangan di warung, karena kalau di warung itu satenya enak, tapi setelah itu nggak enak karena harus bayar. Yang enak itu makan gratis di nangone tanggane, itu baru enak yang ngepol ya. Tapi kalau ditambah gula batu sama itu kan nanti jadinya nggak pahit sapi. Kalau ditambah madu nggak pahit sapi. Disinilah kadang-kadang saya stres dewek ya Lik ya, pengen ngamuk kayak gitu. Kenapa? Giliran saya jangan pare, saya memberikan tips supaya pare nggak pahit. Jarene nek pare ki enake pahit, nek ora pahit ki ora mangan pare. Giliran kon ngombe jamu kayak gie ngomongnya aja sing pahit, pengennya sing legi, primen jajal. Saya sudah nyong kesu Lik asli Lik, tapi ya berhubung ini dalam suasana mendekati lebaran ya saya maafkan. Orang niatnya wis kon ngene, isi ngayal ngene. Gilirannya wis melu ngene, Liknya ngayal ngene. Wis kesuwen ngecamprang lagi. Ngipun Lik nggih, semoga resep hari ini bisa memberikan manfaat buat Lilike. Yang jelas ini aromanya enggak terlalu berbau kunyit mentah, enak kolik aromanya tah. Kalau zaman kecil dulu saya suka menambahkan asam, tapi kan kita di sini lagi membahas soal supaya kita nggak kena asam lambung ya, jadinya jangan menggunakan asam jawa. Tapi kalau ditambah asam jawa ini enak asli. Tapi jangan ya, cukup 3 bahan saja, nggak usah ditambahkan yang aneh-aneh ya, nggak usah tambahkan madu, tambahkan apa, cukup begitu saja. Cus wis suwe banget yang ngomongnya.